Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Manado, Saudara, dan kita sudah masuk ke segmen perbincangan dan kali ini kita akan berbincang mengenai topik terkait dengan Hari Buruh, apa-apa saja yang menjadi perjuangan dan juga harapan serta tantangan juga yang dihadapi oleh para buruh dan juga melalui para pengurus dari serikat-serikat yang ada. Dan kali ini saya sudah kedatangan tamu. Ada Franky Mantiri, Direktur LBH KSBSI, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia. Kemudian ada Bapak Romel Sondak selaku Sekwil dari KSBSI juga. Selamat pagi, selamat datang Bapak-Bapak, terima kasih atas waktunya. Tentunya menjadi concern kita kemarin adalah Hari Buruh atau May Day, gitu. Sampai diberikan penghargaan sebagai hari libur bersama begitu. Berarti ada mimpi besar, ada harapan besar tentunya dari teman-teman buruh begitu yang terkandung dari Hari Buruh ini begitu. Sejauh ini teman-teman dari KSBSI ya, jangan salah singkatannya Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia ya Bapak-bapak. Boleh cerita sedikit apa yang menjadi latar belakang dari teman-teman KSBSI ini untuk membuat perkumpulan atau gerakan begitu untuk bersama-sama menjadi satu organisasi atau serikat ini. Silakan. Ya, oke, terima kasih atas kesempatan. Kami juga dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia berterima kasih karena pada hari ini kami diundang untuk bercakap-cakap di tempat ini, sekaligus kami akan memberikan informasi terkait dengan bagaimana pergerakan kaum buruh yang ada di Indonesia, lebih khusus di Sulawesi Utara. Nah, awal terbentuknya serikat buruh ini pertama berangkat dari Undang-Undang 45 Pasal 27 tentang kebebasan berserikat, baru ada Undang-Undang 21 tahun 2000. Di situ diberikan ruang bagi pekerja buruh yang ada di Indonesia untuk membentuk dan tidak membentuk, menjadi anggota maupun tidak menjadi anggota, menjadi pengurus ataupun tidak menjadi pengurus serikat buruh, serikat pekerja manapun. Yang pasti amanah konstitusi kita ini menjadi landasan kami daripada kaum buruh untuk melakukan pembentukan serikat buruh, serikat pekerja, baik itu di tingkat pusat, tingkat provinsi, kabupaten kota, bahkan di tingkat perusahaan. Nah, selain dari itu, menjawab daripada keluh kesah, rinduan dan harapan daripada kaum buruh yang tentunya berharap bahwa ada terciptanya rasa keadilan bagi kaum buruh yang ada di Indonesia. Karena memang kita menyadari bersama bahwa masih banyak kaum buruh yang nasib mereka belum mendapatkan hak-hak yang sebagaimana dengan diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ya, terkait dengan upah, terkait dengan lembur, terkait dengan cuti dan sebagainya, BPJS Kesehatan, jaminan dan sebagainya. Nah, ini tentunya menjadi harapan besar daripada kaum buruh supaya hak-hak mereka ini harus diakomodir oleh pengusaha. Terkadang pekerja buruh ini bukan tidak memahami, tetapi mereka terkadang tidak memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari terkait dengan undang-undang ketenagakerjaan. Karena mereka bangun pagi, sudah langsung bersiap untuk ke tempat bekerja, pulangnya malam, otomatis kesibukan mereka ini akan menyita begitu banyak waktu sehingga mereka tidak sempat untuk belajar dan membuka undang-undang ketenagakerjaan. Sehingga disitulah tugas kami sebagai serikat buruh, serikat pekerja yang ada memberikan pengertian dan pemahaman sekaligus mengadvokasi kawan-kawan. Karena setelah kami terjun ke lapangan, bertatap muka dan menyampaikan apa yang disampaikan oleh undang-undang, ternyata mereka juga kaget, oh ternyata kami memiliki hak seperti ini, ternyata kami memiliki cuti tahunan, oh ternyata kami memiliki cuti besar, oh ternyata kami hitungan lembur seperti ini. Karena mereka tidak memahami. Nah, ketika kita memberikan edukasi, memberikan pemahaman, dan mereka mulai sadar bahwa mereka memiliki hak yang sama yang dilindungi oleh undang-undang, sehingga mereka terdorong untuk membentuk serikat buruh, serikat pekerja di tingkat perusahaan. Dan siapapun, sebagaimana dengan Undang-Undang 21 tahun 2000, itu siapapun dilarang, pasal 28
Di situ di Undang-Undang 21.28 tahun 2000 itu siapapun melarang. Perusahaan kah, pengusaha kah, orang lain kah, atau pemerintah kah, melarang pekerja buruh untuk bergabung dengan serikat buruh serikat pekerja. Kalau umpamanya ada oknum atau ada lembaga yang menghalang-halangi mereka untuk bergabung menjadi anggota serikat buruh serikat pekerja, otomatis sanksi pidananya ada di pasal 43 Undang-Undang 2000 tahun Undang-Undang nomor 21 tahun 2000, yaitu kurungan badan dan DNK. Nah, tujuan mereka masuk ke sini supaya ke serikat, supaya mereka mendapatkan suatu kepastian, ada jaminan agar hak-hak mereka seperti upah yang mungkin mereka mendapatkan upah tidak sesuai dengan UMP, ada yang mendapatkan upah lembur tapi tidak sesuai dengan Permenaker nomor 102, ada yang mendapatkan cuti tapi tidak sesuai, dan ada yang sudah bekerja puluhan tahun tapi tidak mendapatkan jaminan sosial. Oke, baik, saya ke Pak Franky dulu. Pak, sektor mana saja yang buruhnya atau karyawannya ini di cover oleh teman-teman dari KSBSI? Kalau semua, sejauh mana mereka mendapatkan tentu saja difasilitasi begitu? Karena tadi sudah sempat disampaikan bahwa masih banyak yang belum tersosialisasikan atau belum mendapatkan pengetahuan tentang hak-hak yang menjadi hak para buruh ini. Silakan. Baik ya, terima kasih. Kami dari Konferensi Serikat Buruh Sulawesi Utara, lebih khusus di bidang lembaga bantuan hukum, memang sudah banyak menangani kasus-kasus terkait dengan ketenagakerjaan, baik itu kasus pemutusan hubungan kerja, tuntutan lembur, selisih upah, itu sering kami lakukan. Dan sektor-sektor kerja itu, kalau di Sulawesi Utara ya, khususnya di Kota Manado itu ada terbentuk 4 federasi atau 4 sektor kerja yang kita ada di Kota Manado. Pertama dari sektor konstruksi umum dan informal. Itu pekerja-pekerja yang di konstruksi, buruh bangunan, yang di perusahaan ya, yang bukan ini. Baru kemudian ada sektor niaga, toko-toko, hotel, itu yang sudah banyak yang kita advokasi. Dan kalau di tahun ini kita mengadvokasi saat ini ada Transmart mantan X itu yang tutup, yang sekarang sudah ada kesepakatan di dinas. Baru kemudian ada PT KNS yang saat ini perdatanya kita gugat ke Pengadilan Umum Industrial, dan ada putusan Mahkamah Agung yang puji syukur kita bisa dikabulkan gugatan kita oleh Mahkamah Agung. Dan ada PT SKJ yang PT KNS juga yang membayar upah di bawah UMP, itu kan pidana yang saat ini kita laporkan ke Polda. Begitu. Oke, Pak Franky, sebelum kita masuk ke detail-detail case yang sedang disupport atau dibantu oleh teman-teman KSBSI, saya ingin tahu gimana nasib para buruh yang berada di sektor informal, kemudian mereka yang mungkin ada di bawah UMKM, atau mereka katakanlah di Manado ada BAS, seperti itu. Apakah mereka juga punya hak yang sama begitu dalam perundang-undangan yang tentunya teman-teman yang lebih memahami seperti apa? Baik, kalau untuk pekerja informal, khususnya yang pekerja buruh bangunan yang pribadi, memang itu secara ini hukum tidak ada, karena mereka melakukan kesepakatan itu antara dua pihak itu. Biasanya upah itu kan dibicarakan langsung dengan ini. Jadi untuk hak-haknya itu sudah dibicarakan oleh BAS itu atau buruh itu dengan orang yang ingin membangun. Tapi kalau pekerja atau buruh yang di bawah perusahaan besar itu yang membangun, itu perlindungan harus ada. Misalnya setiap kontraktor itu wajib sebenarnya mendaftarkan buruh pekerja itu di BPJS Ketenagakerjaan. Ada dua jaminan yang harus diikutkan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, karena mereka berisiko, sangat berisiko. Dan ketika terjadi misalnya kecelakaan yang menyebabkan luka-luka berat atau kematian,
itu ditanggung oleh BPJS. Kalau tidak diikutkan itu harus menjadi tanggung jawab perusahaan. Oke. Adakah gambaran khusus begitu mengenai perusahaan atau kontraktor skala seperti apa yang wajib memasukkan buruh, katakanlah BAS yang bekerja untuknya begitu di cover untuk BPJS dan lain-lain. Apakah mungkin ada ukuran-ukuran tertentu? Karena kalau kita lihat di sekitar kita, khususnya di sekitar rumah saya juga ada banyak pekerja tukang seperti itu. Kita ketahui ada kontraktor kecil begitu seperti katakanlah pemborong kecil. Kemudian ada juga yang memang sudah ada perusahaannya. Apakah ada skala tertentu yang mewajibkan hal itu? Ya. Secara aturan itu pekerjaan yang sudah mempekerjakan itu 10 orang lebih itu wajib. Berarti kan dia sudah setidaknya usahanya, kontraktornya itu sudah di atas 100 juta lah begitu kan, karena kalau sudah ini apalagi sudah mempekerjakan 10 orang. Nah itu wajib, itu harus ada perlindungan terhadap buruh pekerja. Karena pekerja bangunan itu sangat berisiko terhadap kecelakaan dan sebagainya. Dan itu harus diproteksi. Kalau tidak diproteksi itu menjadi kewajiban perusahaan. Itu sudah hak juga, artinya kalau tidak diikutkan apabila terjadi kecelakaan, buruh pekerja itu bisa menuntut, baik dia perseorangan maupun dia badan hukum yang mempekerjakan pekerja buruh bangunan tersebut. Anda masih bersama kami di Sapa Manado, saudara. Kita masih berbincang mengenai Hari Buruh. Tentu saja menjadi topik yang menarik buat kita semua karena masih dalam rangkaian Hari Buruh, ya, May Day. Pak Franky dan Pak Romel, tadi kita sudah kurang lebih membahas cukup gitu mengenai gambaran utama dari perjuangan teman-teman. Kemudian kalau di Sulawesi Utara sendiri, apa case atau kasus-kasus katakanlah yang tengah dihadapi atau menjadi struggling bagi teman-teman buruh begitu yang mungkin tengah didampingi oleh teman-teman? Silakan. Ya, oke. Memang terkait dengan persoalan perburuan yang ada di Sulawesi Utara itu sebenarnya terjadi secara umum. Bukan hanya di Sulawesi Utara, tetapi secara nasional itu terjadi hal yang sama. Persoalan pertama terkait dengan pemutusan hubungan kerja. Kedua terkait dengan tidak ada jaminan sosial bagi buruh pekerja. Ketiga terkait dengan upah lembur yang tidak diberikan sesuai dengan Permenaker nomor 102. Baru ketiga terkait dengan ada pelanggaran terkait dengan hak-hak normatif lainnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 13 2003, Junto Undang-Undang 6 tahun 2003. Nah, salah satunya yang seperti yang kita sampaikan tadi bahwa selama ini kami dari Serikat Buruh Serikat Pekerja banyak persoalan yang kami sedang hadapi. Awal tahun ini saja sudah kurang lebih hampir 10 kasus yang sedang kami dampingi, baik ada perusahaan dari sektor perbankan, ada sektor konstruksi, ada niaga dan sebagainya. Nah, ini persoalan yang paling banyak yang kita temui adalah terkait dengan proses perkara pemutusan hubungan kerja dan hak lain terkait dengan upah di bawah UMP. Dan ini ada yang sudah bergulir di Dinas Tenaga Kerja, ada yang sementara berproses di Bipartit, dan ada yang sementara berproses di pihak kepolisian. Nah, ranah yang kita bawa ke perkara yang kita bawa ke pihak kepolisian adalah terkait dengan perkara pidana. Karena berbicara undang-undang ketenagakerjaan bukan hanya berbicara tetapi di situ ada beberapa pasal, ada beberapa item yang harus kita perhatikan bahwa ini ada ranah pidananya yang harus ditangani oleh aparat penegak hukum lainnya. Nah, contoh umpamanya, ketika buruh pekerja diberikan upah di bawah UMP, ini masuk ranah pidana dan ini harus diproses karena ada hukuman badan di sana, 1 tahun minimal, maksimal 4 tahun, atau denda 100 juta, maksimal 400 juta, dan itu masuk dalam kategori tindakan kejahatan. Dan itu yang kami sementara, seperti Bung Franky sampaikan tadi, ada beberapa perusahaan yang kita sementara proses ke situ. Nah,
Tetapi mayoritas yang paling banyak yang kita tangani saat ini adalah terkait dengan PHK. Kasus PHK di mana-mana, seperti ada beberapa sektor yang kita sampaikan tadi, ini keluhan mereka terkait dengan ketika mereka diberhentikan, ketika mereka di PHK, mereka tidak mendapatkan hak-hak mereka sebagaimana yang diatur dalam PP 35 atau sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ada yang perusahaan memberhentikan pekerja yang mungkin karena pekerja ini pemahamannya kurang terkait dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, sehingga mereka hanya disodorkan sejumlah uang sebagai kompensasi ucapan terima kasih kepada buruh pekerja. Sehingga ada kadangkala buruh yang kritis berpikir bahwa apakah ini sudah sesuai atau tidak. Tapi kalau buruh yang tidak kritis, dia pasti terima. Dia sudah tidak pikir bahwa apakah dia sesuai dengan tidaknya dengan undang-undang, dia akan terima. Tetapi kalau datang pada buruh yang memiliki sikap kritis dan berpikir bahwa ini kita harus berkonsultasi dengan pihak-pihak tertentu yang bisa memahami tentang ketenagakerjaan, sehingga mereka bisa, oh ternyata ini kurang, ternyata hak saya ketika saya bekerja di atas 10 tahun atau 12 tahun saya berhak mendapatkan ini, saya bekerja 9 tahun, perhitungannya kan pasti berbeda. Nah, itu ada rumus-rumus yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, lebih fokus pada PP 35 2003. Baik, merujuk ke situ, saya tertarik mengenai PHK. Sebenarnya apa boleh perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja under kontrak gitu, masih ada kontrak dengan karyawan tersebut, apalagi dengan jumlah masif begitu. Kemudian apa yang perlu diperhatikan, boleh tidaknya diambil langkah oleh perusahaan terkait klausul-klausul yang ada dalam kontrak antara perusahaan tersebut dengan karyawan. Silakan. Baik, sebelum saya masuk di situ perlu juga kita sampaikan bahwa pada dasarnya buruh pekerja yang bekerja di suatu perusahaan, baik dia badan hukum ataupun perseorangan, itu dilindungi hak-haknya, termasuk pemutusan hubungan kerja, pembayaran upah itu tidak boleh dibawa UMP, pekerja itu wajib diikut di BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. Dan tadi kita masuk ke itu boleh PHK. Itu kalau sebenarnya kalau di undang-undang, kalau tidak ada alasan yang mendasar, itu perusahaan tidak boleh melakukan PHK terhadap buruh pekerja. Karena di undang-undang juga di pasal 154 dia menyampaikan bahwa pemerintah, serikat buruh, pengusaha, pekerja, buruh dengan segala upaya menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nah, kalaupun memang tidak bisa dihindari, ada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak pengusaha. Kenapa di undang-undang pemerintah atau yang membuat undang-undang, kenapa harus ada pesangon? Itu sebagai uang standby dia selama dia di PHK, sebelum pekerja itu mendapatkan pekerjaan yang baru. Nah, itu sedemikian rupa diatur, undang-undang ini ada. Ini untuk melindungi sebenarnya hak-hak buruh, yang kalau kita lihat kan di posisi yang lemah. Nah, Undang-Undang Ketenagakerjaan ini sebagai jaring pengaman terhadap hak-hak dari pekerja buruh. Nah, kalau terjadi PHK, karena alasan misalnya, biasanya kan perusahaan banyak memberikan alasan, tetap perusahaan punya kewajiban untuk membayar pesangon yang perhitungannya sudah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang saat ini sudah disebutkan oleh Bung Romel tadi di PP 35. Itu peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja. Memang kalau dari segi buruh pekerja dan kami serikat buruh pekerja, ini Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak berpihak kepada kaum pekerja, kaum buruh. Tetapi karena ini sudah menjadi undang-undang, kita menghormati itu dan kita harus harapkan juga pengusaha menghormati undang-undang itu walaupun hak dan pekerja itu tergerus. Tapi bersyukur sudah ada putusan MK bahwa ada beberapa pasal yang bertentangan dengan konstitusi sehingga dibatalkan, dan ada perintah dari MK untuk agar supaya pemerintah mengeluarkan undang-undang ketenagakerjaan dari undang-undang Omnibus Law atau Cipta Kerja. Oke, Pak Franky tadi disinggung bahwa kalau memang tidak bisa dihindari, berarti di sana kita menemukan bahwa ada celah untuk perusahaan memberhentikan atau memutuskan hubungan kerja dengan karyawan. Efisiensi bisa, karena ini kita tengah digaung-gaungkan dengan efisiensi, atau seperti apa sebenarnya? Ya, kita tahu bersama saat ini kan bukan cuma di Sulawesi Utara, di Indonesia juga dengan kondisi ekonomi saat ini banyak terjadi pemutusan hubungan kerja.
karena alasan itu tadi, efisiensi, karena kemampuan perusahaan yang ini, sampai perusahaan tutup pun tetap harus membayar kompensasi pesangon. Dalam keadaan merugi pun tetap hak dari pekerja harus dibayar, walaupun besarannya itu berbeda. Tentunya kalau melakukan efisiensi karena menghindari terjadinya kerugian, perusahaan harus membayar 1,75% dari masa kerja karyawan. Oke, baik. Tahan dulu Pak. Kita akan lanjut usai jeda berikut. Jangan kemana-mana, saudara, karena usai jeda berikut kami masih akan kembali berbincang mengenai hak dan tentu saja juga apa yang diperjuangkan oleh teman-teman serikat dalam Hari Buruh. Jangan kemana-mana, usai jeda berikut kami akan kembali. Anda masih bersama kami di Sapa Manado, masih bersama saya Ira Matoy dan juga tamu saya ada Franky Mantiri, Direktur LBH KSBSI, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia. Kemudian juga ada sekwilnya, ada Bapak Romel Sondak. Pak tadi sudah sempat masuk ke topik PHK begitu. Ya. Kalau di Manado kita lihat juga ada cukup banyak anak-anak perusahaan besar begitu dari Jakarta yang ada di sini kemudian tutup gitu. Apakah ada yang menjadi case-case tertentu terkait tentunya kita lihat ada banyak pemutusan hubungan kerja dengan buruh-buruh di Manado, Sulawesi Utara. Silakan. Ya, oke. Jadi memang seperti yang sampaikan tadi terkait dengan pemutusan akibat tutup atau pilot atau apa, memang di Sulawesi Utara itu banyak sekali terjadi. Ternyata tidak juga menjamin bahwa dia masuk dalam kategori perusahaan besar, dia membuka cabang di sini dan mendapatkan suatu pekerjaan di sini, tetapi tidak memberikan suatu jaminan pasti kepada buruh pekerja itu mereka mendapatkan suatu kompensasi pesangon namanya. Walaupun memang itu sudah diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan. Salah satu contoh kasus perusahaan outsourcing yang bekerja sama dengan pihak PLN. Satu perusahaan ini dia sudah sekian lama bekerja di perusahaan di Sulawesi Utara mendapatkan pekerjaan di pihak PLN. Dan tiba-tiba hubungan pekerjaan dia dengan pihak PLN langsung diputuskan oleh pihak PLN. Tentunya ketika putus bukan serta-merta dia menghilangkan hak daripada buruh pekerja itu sendiri. Contoh pesangon. Harus ada tanggung jawab dia untuk menyelesaikan persoalan itu. Tetapi karena perusahaan itu bukan berpusat di Sulawesi Utara, dia berpusat di luar Sulawesi Utara, sehingga ada hal yang sangat menyulitkan, menjadi tantangan bagi pekerja buruh yang ada di Sulawesi Utara, yaitu mengejar para pengusaha untuk membayar pesangon. Melakukan komunikasi sudah tidak ada. Menghubungi pihak perusahaan sudah tidak bisa. Karena perusahaan bukan berasal dari Sulawesi Utara, perusahaan berasal dari luar Sulawesi Utara. Ketika mereka tutup, perusahaan di sini ternyata perusahaan tersebut di Sulawesi Utara ini cabangnya ternyata cuma kontrak kantor. Aset-asetnya ternyata tidak ada, cuma sewa kepada perusahaan lain. Sehingga ini menjadi satu tantangan, problem bagi buruh pekerja yang ada di Sulawesi Utara, bahkan secara nasional. Jadi mungkin bagi kami ke depan ini harus selektif. Apakah dia perusahaan BUMN yang berkolaborasi dengan perusahaan swasta lain, ataukah dia ada perusahaan yang membuka cabang di Sulawesi Utara, datang di tempat ini mempekerjakan karyawan, itu harus diselektif baik-baik. Yang perlu diselektif apa? Asetnya. Ada nggak jaminan buat kawan-kawan ketika dia hengkang keluar dari Sulawesi Utara, melakukan pemutusan hubungan kerja dengan puluhan karyawan? Harus ada jaminan. Aset pun tidak cukup. Aset itu harus dipastikan bahwa aset itu memang milik perusahaan. Supaya ketika jadi problema terjadi PHK, ini teman-teman ada jaminan untuk melakukan permohonan eksekusi ketika persoalan ini masuk ke ranah pidana, ke ranah pengadilan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Manado. Nah, kalau umpamanya ini tidak ada aset, tidak ada jaminan, apa yang akan kita kejar kepada perusahaan? Ini yang jadi tantangan dan problem yang dihadapi oleh salah satu ya dari sekian banyak persoalan yang kita hadapi di lapangan ketika kita mengadvokasi dan
dampingi kawan-kawan pekerja buruh. Bahkan masih banyak juga kasus-kasus lain yang hampir sama, tetapi sulit mendapatkan keadilan bagi pekerja buruh. Baik, saya ke Pak Franky dulu. Pak Franky, terkait hak-hak buruh ini tentu saja menjadi tanggung jawab juga selain dari teman-teman serikat, pemerintah gitu. Tentunya melalui undang-undang, melalui kebijakan dan perundang-undangan yang tentunya diciptakan untuk teman-teman gitu. Sejauh mana perundang-undangan atau aturan-aturan, kemudian juga undang-undang yang dibuat ini mengcover teman-teman buruh? Ya, baik. Terkait dengan untuk saat ini ya, dengan pemerintahan Prabowo Gibran, sebenarnya ada beberapa kebijakan yang sangat baik kita lihat ditetapkan oleh Presiden. Misalnya upah itu ditetapkan oleh Presiden 6%, harus dilaksanakan oleh seluruh daerah. Baru kemudian tadi jaminan kehilangan pekerjaan, karena Prabowo melihat saat ini banyak terjadi PHK, sehingga dia mengeluarkan JKP ini kan terbaru, sudah ada sebenarnya, tapi dulu kan 45%. Karena keadaan sekarang banyak terjadi PHK, dia instruksikan untuk menjadi 60%. Nah, tapi kami lihat di lapangan itu pada akhirnya kan sulit diakses. Karena fungsi pemerintah yang ada di Sulawesi Utara, khususnya bidang ketenagakerjaan, itu seharusnya harus follow up itu. Itu yang kita lihat. Sebenarnya tanggung jawab juga pemerintah sebenarnya, serikat membantu pekerja yang tidak mendampingi buruh pekerja ketika ada masalah itu. Tapi tugas tupoksi yang paling penting adalah pemerintah, bagaimana pemerintah daerah dalam dinas kerja itu memfollow up apa yang sudah menjadi kebijakan dari Presiden Prabowo. Misalnya Transmart itu kan tidak ada campur tangan pemerintah, kurang dari serikat yang turun, pada akhirnya kan prosesnya baru ke pemerintah. Karena DP tahapan harus ada proses bipartit, mediasi, kalau tidak ada kesepakatan baru ke pengadilan. Itu DP tahapan ketika ada perselisihan hubungan industrial. Tetapi apa yang sudah disampaikan tadi, regulasi itu kan kewenangannya itu ada di Disnaker. Disnaker itu ada dua bidang yang sangat penting untuk dilakukan atau dilaksanakan oleh pemerintah daerah di Dinas Kerja. Bidang pengawasan ketenagakerjaan, di situ ada PPNS yang bisa melakukan penyidikan kalau pengusaha melakukan pelanggaran hukum ketenagakerjaan, maupun bidang hubungan industrial. Nah, tugas pemerintah dalam hal ini di Disnaker itu adalah melakukan mereka sih harus yang melakukan fungsi kontrol, melakukan pengawasan, pembinaan, sosialisasi terhadap undang-undang. Itu sebenarnya tugas pemerintah. Kita keberadaan serikat hanya membantu karena kita diberikan kewenangan untuk mendampingi, tetapi pemerintah yang punya kewenangan untuk melakukan sosialisasi, pembinaan dan law enforcement, dan di pemerintah itu ada anggarannya. Baik. Sehingga mungkin ke depan pemerintah daerah perlu merestrukturisasi mungkin ini struktur yang ada di Dinas Kerja Provinsi, karena kami melihat itu tidak peka dengan keadaan yang saat ini, karena banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran baik PHK maupun tadi upah tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Baik, waktu kita sangat terbatas. Yang terakhir Pak, mungkin disingkat saja dalam poin-poin apa yang perlu sekali dikuasai oleh teman-teman buruh atau karyawan atau pekerja dalam sektor apapun begitu sebelum dia terikat kontrak begitu, ya betul, dengan perusahaan, apa yang perlu dia mengerti sekali, silakan. Oke, Mbak Irma, memang ini menjadi pegangan bagi teman-teman buruh pekerja ketika mereka mendapatkan suatu pekerjaan. Awal mereka itu harus mendapatkan suatu perjanjian kerja yang dibuat oleh pihak perusahaan. Perjanjian kerja ini adalah memuat hak dan kewajiban daripada dan syarat-syarat kerja daripada kedua belah pihak. Detail ya, Pak? Iya, detail terkait upah, terkait lembur, terkait jam kerja, terkait BPJS, terkait THR, cuti dan sebagainya. Itu tertuang di dalam situ. Itu harus dipelajari baik-baik terlebih dahulu sebelum menandatangani. Kelemahan pekerja buruh, ketika mereka mendapatkan pekerjaan, mereka secara euforia senang dan langsung tidak memperhatikan apa isi daripada klausul daripada perjanjian kerja, langsung menandatangani. Padahal mungkin ada pasal-pasal atau klausul-klausul dalam perjanjian kerja itu mungkin sudah tidak sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan.
Nah ini yang menjadi pesan kami, harapan kami, supaya kawan-kawan pekerja buruh ini harus bersikap kritis dan harus membaca segala sesuatu yang disodorkan oleh pihak pengusaha sebelum menandatangani perjanjian kerja atau dalam bentuk apapun. Oke, baik. Mungkin ditambahkan sedikit Pak? Baik, menambahkan apa yang disampaikan oleh Bung Romel terkait dengan buruh pekerja memasuki di dunia kerja. Selain juga kita sudah dihimbau oleh ini, kita juga menghimbau kepada pemerintah karena perjanjian kerja itu harus didaftarkan ke Dinas Kerja supaya diperiksa perjanjian kerjanya. Apakah itu tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang? Itu harusnya pemerintah harus menegur perusahaan itu, harus merubah karena perjanjian kerja itu tidak boleh kualitasnya lebih rendah dari undang-undang. Jadi itu kita harapkan juga pemerintah harus campur tangan atau mengawasi setiap perusahaan dan meminta pemerintah dalam hal ini punya kewenangan untuk mengakses, meminta wajib lapor ketenagakerjaan, perjanjian kerja. Kalau ada yang tidak sesuai dengan undang-undang, misalnya gaji UMP sekarang 3.700.000, kalau UMK Kota Manado 3.800.000, kalau di perjanjian kerja diatur cuma 3 juta, pemerintah harus menegur perusahaan itu. Baik, tentunya menjadi PR besar untuk kita semua agar supaya May Day atau Hari Buruh ini bukan hanya menjadi hari raya tahunan atau hari libur tahunan, tapi juga menjadi momentum bagi kita semua untuk tentunya semakin memperhatikan kualitas hak dari para pekerja atau buruh, termasuk kita semua. Terima kasih banyak Pak Romel dan juga Pak Angki atas waktunya, sukses terus. Dan saudara, sebelum kami menutup seluruh rangkaian Sapa Manado, kita sudah menyiapkan kata-kata motivasi untuk menyemangati pagi hari Anda. Dan ini adalah penutup rangkaian Sapa Manado hari ini. Jangan lupa terus saksikan Sapa Manado Senin, Rabu, dan Jumat hanya di Kompas TV Manado, independen terpercaya. Saya Irma Toy, mewakili kru Kompas TV Manado yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa.